Bab 112. Karena stadion tidak cocok untuk penampilan para pembunuh, 4 pilar yang bisa menyembunyikan mereka akan didirikan, untuk menjamin persaingan akan adil. Apa yang tidak diketahui adalah bahwa mekanisme tertentu digunakan untuk membentuk pilar tebal demi pilar, mereka keluar dari tanah seketika, mengirimkan suara berderak. Mereka akhirnya berhenti berkembang setelah tumbuh setinggi 15 meter. Kehadiran 4 pilar ini yang membutuhkan 2 orang untuk mengepung mereka sepenuhnya sangat menguntungkan bagi para pembunuh. Jika bukan karena mereka, di stadion yang luas dan datar ini, mereka tidak bisa menampilkan kecepatan, kemampuan menghindar, dan penyembunyian mereka secara maksimal. Xing Xuan kecil menggerakkan matanya, menatap Long Hao Chen dengan tatapan hati-hati. Dia dalam hati mengeluh, mengapa saya lawan pertamanya? Tolong biarkan orang lain bertukar dengan saya, setidaknya untuk membiarkan saya melihat reaksi kakak satu. Mari kita lupakan tentang itu, dan lakukan pertandingan probing. Pertandingan dimulai. Bersamaan dengan suara nyaring wasit, Xing Xuan tidak mundur, siwetnya langsung bersinar sebelum menghilang di balik pilar. Bagi seorang pembunuh bayaran yang luar biasa, hal terpenting adalah jangan pernah membiarkan lawan mengetahui lokasinya yang pasti. Long Hao Chen berdiri di sana, tanpa mengikutinya. Kabut emas muncul di sekelilingnya, berputar di sekitar tubuhnya, dan berkelap-kelip, sambil memancarkan kilau lembut. Itu tepatnya, Storing Power. Di dalam kelompok ketiga, dia adalah satu-satunya kesatria. Akibatnya, lawannya sama sekali tidak tahu seperti apa gaya bertarungnya. Kekuatan penyimpanan, ini bukanlah skill yang umum digunakan, jadi bahkan di dalam kuil ksatria, banyak orang tidak mengetahuinya, apalagi orang yang datang dari kuil lain. Kecuali penyihir yang membawa 2 dan prajurit wanita yang membawa perisai besar, orang lain bingung, tidak mengerti apa yang Long Hao Chen lakukan. Pada saat Long Hao Chen menggunakan Storing Power, dia pindah sampai batas tertentu. Radiant Shield di tangan kirinya menutupi dadanya sementara Light Sword di tangan kanannya condong sejajar dengan tanah. Dengan satu kaki ke depan dan yang kedua ke belakang, dia mengambil posisi yang akan memberinya waktu reaksi terbaik. Xing Xuan tersembunyi di balik pilar. Setelah cepat pindah, dia melihat gerakan Long Hao Chen. Dia tidak mengenali skill, Storing Power, tapi persepsi assassin sangat tinggi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Long Hao Chen menjadi semakin berbahaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kemampuan yang dia gunakan adalah salah satu yang lebih kuat semakin lama bertahan. Sangat tidak mungkin bagi orang lemah untuk bisa memasuki tahap akhir. Xing Xuan segera mengalihkan pikirannya dari kakak perempuan satu, dan segera menanggapi menggunakan naluri bertarungnya. Saat sosoknya berbinar, dia sudah melompat ke langit, tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Long Hao Chen. Saat dia melompat, selaput yang terbuat dari kulit muncul di kedua lengannya. Ini adalah equipment khusus milik assassin, yang disebut defensive wing yang memungkinkannya meluncur dalam jarak dekat. Itu juga bisa digunakan untuk menangkis serangan lawan, dan merupakan salah satu peralatan favorit yang digunakan oleh pembunuh di bawah langkah ke-6. Menahan nafas. Keterampilan ini adalah kursus wajib bagi para pembunuh. Xing Xuan saat ini hanya seperti daun pohon, dan tidak mengeluarkan suara saat dia jatuh ke tanah. Dia mendekati Long Hao Chen dari belakang, tidak hanya dengan cepat, tetapi juga tanpa menyebabkan getaran sedikit pun di udara. Long Hao Chen telah mempertahankan postur pertahanan aslinya selama ini, saat dia menggunakan Storing Power. Kabut berwarna kuning keemasan yang mengelilinginya sepertinya menjadi semakin menakutkan. Xing Xuan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di punggung Long Hao Chen, hendak menyerang. 2 belati hitam pekat muncul, satu di masing-masing tangannya. Tangan kirinya mengarah langsung ke punggung Long Hao Chen, sementara tangan kanannya mengarah ke lehernya. Secara alami, jika Long Hao Chen tidak bereaksi, dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah pertandingan, bukan pertarungan hidup atau mati. Dalam sepersekian detik, saat Xing Xuan hendak menyerang, Long Hao Chen bergerak. Dia dengan cepat melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, hanya setengah langkah, dan segera, bahunya berkedip saat dia berbalik ke sisi kirinya. Sementara itu, kaki kanannya berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuhnya untuk dengan cepat berbalik, menghadap Xing Xuan yang sebelumnya berada di punggungnya.
Sapuan Xingxuan secara alami tidak berpengaruh, dan belatinya yang menusuk ke punggung Long Hao Chen kebetulan menyentuh baju besinya, menghasilkan percikan di atasnya, tanpa mengenai tubuhnya. Shield Charge, pusat gravitasi Long Hao Chen tidak goyah sedikit pun saat dia mengeluarkan skill ini. Radiant Shield hanya berkilauan dengan intens, saat lingkaran cahaya yang kaya langsung meluas ke depan, berubah menjadi perisai besar dengan ketinggian 2 meter, langsung menabrak Xingxuan. Langkah kelima. Dalam sepersekian detik, Xingxuan menemukan tingkat kultivasi Long Hao Chen melalui kekuatan hebat, Shield Charge-nya. Hanya ada satu penjelasan, bahwa Long Hao Chen berada di langkah kelima. Dia tidak bisa memikirkan hal lain, karena tubuhnya langsung meringkuk, memancarkan energi spiritual saat kedua belati melesat ke depan dengan kecepatan cahaya, langsung menusuk Radiant Shield. Dengan suara peng, Xingxuan dikirim terbang. Karena kultivasi Long Hao Chen telah secara resmi menerobos batas langkah kelima, Shield Charge, ini yang terbuat dari energi spiritual cair bukanlah sesuatu yang dapat diblokir Xingxuan, bahkan tanpa penambahan efek, storing power. Tubuhnya terlempar seperti korban ledakan. Tapi seorang pembunuh juga memiliki beberapa kelebihan, dalam waktu singkat, setelah menjadi korban dari serangan intens ini, Xingxuan mengambil kesempatan untuk melompat menjauh, memanfaatkan dorongan yang mencengangkan. Setidaknya, dia tidak mengalami cedera berat. Assault, keterampilan ksatria langkah kelima. Long Hao Chen tidak berhenti sampai di situ. Secepat angin dan panas seperti api, seluruh tubuhnya meluncurkan, Assault, muncul seperti sambaran petir, dan langsung mengarah ke lawannya. Pedang yang terbuat dari cahaya memenuhi atmosfer, itu adalah ujung cahaya keemasan yang diluncurkan, Light terus. Pada saat ini, Xingxuan tidak memiliki dukungan apapun di tengah udara, lebih jauh menambahkan fakta bahwa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa karena serangan itu, bagaimana serangan ini bisa mudah dihindari? Jika dia terkena Light Thorn dari ksatria langkah kelima Long Hao Chen, pertandingan pasti akan berakhir dengan kekalahannya. Tingkat pelatihan Xingxuan luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua talenta muda lainnya, dan fakta bahwa ia berhasil melewati babak penyisihan membuktikan fakta bahwa ia sama sekali tidak lemah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia mengulurkan tangan kirinya, mengulurkan sayap pertahanannya. Mengandalkan kemampuan defleksi cepat sayap pertahanannya, ia menghindari bahaya sedikit, menghindari Light Thorn Long Hao Chen. Tepat setelah kedua kakinya mendarat di tanah, dia langsung menghilang di balik pilar batu. Wajah Long Hao Chen tampak tiba-tiba tercengang, tetapi dia tidak segera mengejar dan menyerang. Kakinya berhenti, dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, dia menggunakan sekali lagi, storing power. Melihat penampilannya yang tenang dan acuh tak acuh, jelas bahwa dia sama sekali tidak khawatir. Tersembunyi di balik pilar, Xingxuan mengambil seteguk besar setelah seteguk udara. Pantas saja dia bisa menjadi sahabat kakak perempuan satu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima. Pada langkah yang sama, para pembunuh yang bertemu ksatria sebagai lawan mereka sudah dirugikan, belum lagi kasus di mana ada celah antara tingkat kultivasi mereka. Dia sangat beruntung selama bentrokan tatap muka ini. Dan meskipun lawannya tampak fokus pada penyimpanan, dia sama sekali tidak terkejut dengan serangannya. Saya tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi dalam pertarungan perubahan haluan, saya mungkin memiliki peluang tipis. Berpikir ini, Xingxuan tidak keluar. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Anda, bahkan jika energi spiritual yang Anda kumpulkan bersama-sama tumbuh semakin kuat, apa gunanya jika Anda tidak dapat menemukan lokasi saya? Berpikir sampai titik ini, Xingxuan berbalik ke arah yang berlawanan, berdiri, tanpa rasa malu di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Long Hao Chen tampaknya tidak sedikit pun khawatir karena tidak dapat menemukan lokasi lawannya. Tidak hanya dia mempertahankan kekuatan menyimpan, dia juga menutup kedua matanya, sedikit demi sedikit. Seluruh stadion segera tenggelam dalam keheningan. Namun, wasit tidak menghentikan pertarungan semacam ini untuk dilanjutkan. Sebagai raja perang dari langkah ketujuh, dia secara alami memahami skill, storing power. Setelah Long Hao Chen akan menyia-nyiakan seluruh energi spiritual internalnya, jika dia tidak segera meluncurkan serangan, energi spiritualnya secara alami akan tersebar, dan dapat mengakibatkan dia kalah dalam pertandingan ini. Wasit ini tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang Long Hao Chen rencanakan.
Apa yang tidak dia mengerti adalah alasan mengapa Long Hao Chen berdiri tak bergerak dan terus menyimpan kekuatan. Apa gunanya bertindak seperti ini? Xing Xuan yang tersembunyi selama ini mengamati tindakan Long Hao Chen. Semakin dia mengawasinya, semakin dia merasa tidak berdaya. Seluruh tubuh Long Hao Chen sudah berkilauan dalam warna emas karena storing power. Esensi cahaya kaya yang berkumpul di sekitarnya ini benar-benar menakutkan, serangan yang akan mengikutinya benar-benar akan menjadi sangat tirani. Xing Xuan tidak memilih pilihan lain, dia hanya bisa menyembunyikan dirinya, terus menggunakan skill pembunuh, menahan nafas, karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Selain itu, melihat mata tertutup Long Hao Chen, dan memikirkan kembali tentang serangan tirani cair sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan serangan yang masuk. Sama seperti itu, waktu terus berlalu, menit demi menit, detik demi detik, daya penyimpanan, Long Hao Chen terus berlanjut dan sudah berlangsung 2 menit. Pada saat ini, Long Hao Chen akhirnya memulai langkah selanjutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar, dia mengangkat pedang cahaya di tangannya. Semburan cahaya putih menyala keluar dari pedangnya, dan dalam waktu satu tarikan nafas, pedang cahaya miliknya telah berubah menjadi warna pijar. Pedang suci. Karena konsentrasi besar energi spiritual yang dikumpulkan oleh menyimpan kekuatan, pada saat dia menggunakan pedang suci, energi yang disimpan sepertinya sudah berkurang secara drastis. Tatapan Long Hao Chen melesat ke arah pilar. Sepertinya dia sedang melihat targetnya melalui itu. Masih tersembunyi, Xing Xuan sangat mengendurkan napas. Pilar yang dilihat Long Hao Chen berada di arah yang berlawanan dibandingkan dengan miliknya. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Hao Chen sebelumnya sangat besar, jika kekuatan menyimpan ini sia-sia seperti itu, bahkan dia akan kehilangan kesempatan untuk menang atas lawannya. Paling-paling, pertandingan akan berakhir sebagai seri, dan dengan cara ini, tidak perlu takut akan kebencian yang datang dari kakak perempuan satu. Saat Xing Xuan merencanakan dalam pikirannya, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen akhirnya ditebang. Cahaya putih yang menyala-nyala berubah menjadi tepi besar cahaya yang memenuhi atmosfer. Tetapi yang mengejutkan Xing Xuan adalah bahwa meskipun Long Hao Chen melihat ke arah lain, ujung cahayanya diarahkan tepat ke arahnya. Mustahil, bagaimana dia bisa menemukanku? Ini adalah satu-satunya pikiran di benak Xing Xuan. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menghindarinya? Hanya surga yang tahu betapa kokohnya pilar ini, dan serangan cahaya suci, ini diproduksi oleh pedang suci. Long Hao Chen membuat bahkan Raja Perang ini merasakan tekanan yang mengancam. Jangankan Xing Xuan, tekanan semacam ini bahkan memengaruhi pikiran bawah sadar Raja Perang, meninggalkan seutas benang ketakutan. Kedua kaki mengerahkan kekuatan untuk bergerak maju, ke arah pilar batu, saat Xing Xuan menabrak, mencoba menghindari serangan Long Hao Chen. Namun, pada saat ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba berkedip dengan sinar merah, terbang ke arah Xing Xuan, karena tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan merah di sekelilingnya. Bab 113. Keterampilan Ksatria dari langkah ke-6, Lock On. Bahkan Yang Wen Shao, dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-5, menemukan keterampilan Lock On. Ini cukup mengancam, apalagi Xing Xuan ini yang tingkat kultivasinya cukup rendah dari Long Hao Chen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuannya menghindar, Lock On diselesaikan dalam sekejap, dan Holy Sword Strike langsung memutar udara, bertujuan untuk menyerangnya saat Long Hao Chen mengejarnya. Untuk assassin, yang paling ditakuti adalah skill Lock On yang digunakan oleh ksatria. Saat seorang assassin berlatih ke langkah ke-6, mendapatkan kemungkinan untuk mempelajari skill Invisibility, dia masih akan dilawan oleh skill Lock On. Namun, seperti Lock On, berwarna merah ini muncul dengan cepat, juga menghilang dengan cepat. Setelah sekejap berkedip, lampu merah ini menghilang. Karena Xing Xuan terus terbang menjauh, serangan cahaya suci tidak memiliki target untuk dijangkau, dan hanya bisa tersebar di tanah. Bang! Kotoran kuning tiba-tiba menjadi cerah, membuat pemandangan yang menakjubkan muncul di mata para pesaing lainnya. Di tanah, jurang besar setinggi 15 meter dan 10 meter besar muncul, dan semua tanah kuning di sekitarnya berubah menjadi coklat, jelas dari efek dari serangan panas berelemen cahaya. Aura intens dari atribut cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tanah. Saat kedua kaki Xing Xuan menyentuh tanah, matanya berbinar dengan tatapan bingung yang tak terhingga.
Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Melihat sekeliling, begitu dia melihat jurang yang sangat besar ini, pakaiannya mulai basah oleh keringat dingin. Jika serangan tirani seperti itu mengenai tubuhnya, dia takut bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Long Hao Chen telah secara sukarela melepaskan lock-on, sehingga serangan ini tidak akan benar-benar jatuh ke tubuhnya. Benar-benar ketakutan dan sangat gugup, dia membiarkan kata-kata ini meleset, "Aku mengakui kekalahanku, terima kasih karena telah bersikap lunak, kakak laki-laki." Seperti yang diharapkan, dia mengakui Long Hao Chen tapi sebutan ini benar-benar mencengangkannya, laki-laki kakak perempuan? Apa pria kakak perempuan? Victor, Long Hao Chen. Wasit mengumumkan Long Hao Chen sebagai pemenang pertandingan ini, saat ia mengirimkan tatapan heran kepadanya. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh ini tidak tahu kemampuan apa yang Long Hao Chen andalkan untuk menemukan lokasi Xingxuan. Tentu saja, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kapasitas mental Long Hao Chen benar-benar berbeda dari orang biasa, yang tidak akan dapat segera menemukan seorang pembunuh menggunakan menahan nafas. Sebelumnya, ketika Xingxuan menghindari dan menyembunyikan dirinya darinya, Long Hao Chen mengandalkan persepsinya yang kuat, dan kapasitas mental untuk mengikuti gerakan Xingxuan. Dia menutup kedua matanya untuk fokus menggunakan kapasitas mentalnya untuk menentukan posisi akuratnya. Itu untuk alasan yang sama bahwa dia dengan tenang menggunakan storing power. Satria langkah kelima, ini sudah cukup untuk membuat semua pesaing lain dari grup ketiga ini waspada. Mereka dengan jelas melihat bahwa Long Hao Chen tidak melepaskan tunggangannya sama sekali. Jika ksatria tingkat kelima ini juga memiliki tunggangan yang kuat, kekuatannya pasti akan setinggi menara yang sangat besar. Yang paling suram adalah beberapa pembunuh ini. Mengunci, pria dari kakak perempuan ini secara mengejutkan memiliki keterampilan yang biasanya digunakan oleh ksatria langkah ke-6. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Tanpa ragu-ragu sedikit pun, yang bisa mereka bidik hanyalah kemungkinan menjadi yang kedua dari grup ini. Pada saat Long Hao Chen memperoleh kemenangan dari pertandingan pertama ini, persaingan kelompok kedua juga sangat sengit dan berlangsung dengan sengit. Pertandingan kedua, Lin Xin, Sima Xian, kamu boleh naik ke atas panggung. Lin Xin sama sekali tidak mengenal pendeta botak ini, dan dia berjalan ke stadion sambil menatap lawannya. Ini adalah gaun pendeta, tapi pria ini sangat kuat. Bukankah tubuh pendeta seharusnya sangat lemah? Dengan penuh keraguan, Lin Xin menuju ke stadion. Sima Xian sama sekali tidak gugup. Kata takut tidak ada dalam kosakata pendeta botak ini. Meraih tongkatnya yang tebal, dia berjalan maju dengan langkah besar, menuju ke stadion. Wasit dengan tenang berkata, karena pendeta tidak pandai menyerang, selama pendeta berhasil bertahan selama 10 menit, pertandingan akan dianggap sebagai kemenangannya. Pertandingan mungkin dimulai. Hal terpenting bagi seorang pendeta dalam pertarungan tim sebenarnya adalah kemampuannya untuk menyembuhkan dan mendukung, dan sebagai hasilnya, pertarungan murni sama sekali tidak adil bagi seorang pendeta. Jadi, seleksi perburuan setan merancang aturan ini. Menghadapi Sima Xian, Lin Xin menunjukkan senyumnya yang paling tampan. Halo saudara Sima. Aku adalah penyihir dengan nomor 1 dan juga orang yang menempati peringkat pertama penyisihan. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Akan lebih baik jika Anda menyerah sekarang, jika saya melukai Anda, bukankah itu akan memengaruhi pesaing Anda yang lain? Penyihir secara publik dikenal sebagai yang paling kuat di antara 6 kuil dalam hal kekuatan ofensif. Pendeta yang paling lemah melawan adalah pembunuh, dan kemudian penyihir. Lin Xin memberitahu Sima Xian bahwa serangannya sangat kuat dan dia tidak punya cara untuk menahannya, jadi, yang terbaik baginya untuk menghindari kehilangan muka adalah menyerah. Jika itu adalah pendeta lain yang akan menghadapi penyihir peringkat pertama dari penyisihan, dia mungkin akan benar-benar terintimidasi. Tapi apakah seperti itu untuk Sima Xian? Orang ini adalah seorang pendeta, tetapi yang ada hanya kekerasan dalam pikirannya. Menyerah pantatku. Aku yang hebat juga menjadi yang pertama di Preliminarias Priest. Saya datang. Saat dia berbicara, Sima Xian mengambil langkah besar ke depan, langsung menyerang ke arah Lin Xin. Tongkat berwarna gelap dengan permata berwarna emas samar di atasnya tiba-tiba bersinar, menyebarkan cahaya suci yang kaya ke sekeliling, tepat untuk para pendeta. Orang ini benar-benar tongkat kayu.
Lin Xin menghela nafas saat dia mengangkat tangan kanannya, membuat kristal awan api yang berfungsi sebagai stafnya segera muncul di tangannya. Atribut api segera diperkuat di sekelilingnya, esensi api yang kental memenuhi udara yang mengelilingi seluruh tubuhnya dengan warna merah tipis. Melihat pemandangan ini, tanpa perlu menyebutkan bahwa Li Xin terkejut, bahkan Cair mengerutkan alisnya saat dia merasakan intensitas esensi api yang memenuhi udara di sekitar mereka. Kristal awan api diarahkan ke depan, membuat perisai yang sangat besar muncul di depan Lin Xin. Ini adalah skill Fire Shield dari langkah kedua, tetapi digunakan oleh Lin Xin. Fire Shield ini panjangnya 1 kaki, dan lebarnya setengah kaki. Tubuhnya seluruhnya ada di belakangnya, membuat atmosfer seluruh stadion berkobar. Sima Xian juga menggigil, tapi itu tidak mempengaruhi serbuannya. Dengan teriakan, staf di tangannya langsung menabrak Fire Shield. Apakah ini seorang pendeta? Lin Xin membuka matanya lebar-lebar, dan semua pesaing lain dari kelompok kedua melakukan hal yang sama. Dengan suara puff, Fire Shield bergoyang dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat di mana tongkat itu bertabrakan. Sima Xian tidak berhenti bergerak, tongkat besarnya menghantam tanah, bang 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 bang. Serangkaian pukulan berulang kali terjadi di Fire Shield. Api tersebar ke segala arah, dan Fire Shield tidak tahan lagi dengan serangan itu. Reaksi langsung Lin Xin adalah mengutuknya secara diam-diam. Sial! Sekali lagi menaikkan kristal awan apinya, dia tidak menghilangkan mantera lain. Api yang kaya mekar darinya, itu adalah Repelling Ring of Fire. Sama seperti Fire Shield miliknya, Repelling Ring of Fire ini setidaknya 2 kali lebih besar dari yang biasanya. Tapi pada saat ini, permata di tongkat Sima Xian menjadi cerah, menciptakan cincin bergetar putih, menyerang dengan keras, Repelling Fire Ring. Ketukan suci, Repelling Ring of Fire, dan Sacred Knock bertemu satu sama lain. Tongkat sihir Sima Xian tersapu, bang, perisai api, telah dibubarkan. Lin Xin adalah mage dari langkah kelima. Jika dibandingkan dengan Sima Xian yang hanya berada di langkah keempat, terdapat jurang pemisah yang cukup besar antara kedua belah pihak. Secara khusus, kendali Lin Xin atas elemen api sangat tangguh. Dalam sekejap, Fire Shield dibubarkan, Fire Shield lain segera muncul, dan Repelling Fire Ring lainnya dilepaskan. Yang ini memukul Sima Xian, mendorongnya kembali. Apakah ada kesalahan? Bukankah orang ini lebih dekat dengan seorang pejuang? Seorang prajurit yang mengenakan pakaian pendeta. Lin Xin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menggumamkan syair mantra lain, dia menembakkan bola api berwarna emas kemerahan. Saat semua orang berpikir bahwa dia akan menyerang, bola api berwarna emas kemerahan ini terbagi menjadi lebih banyak bola api kecil, mengarah ke 6 arah di sekitarnya. Elemen murni, perisai api, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menerobos ini. Lin Xin berteriak dengan marah. Sima Xian dengan jijik menggerakkan mulutnya, elemen murni, perisai api, pantatku, aku akan mematahkannya dengan cara yang sama. Tepat setelah berbicara, dia berteriak, sebelum menyerang sekali lagi. Mengangkat tongkat sihir di tangannya, dia mengusatkan banyak kekuatan. Bersamaan dengan itu, palu suci, yang sangat besar dengan ganas menghantam, perisai api elemen murni, miliknya. Untuk sesaat, di stadion, cahaya berwarna merah api dan cahaya berwarna emas secara bersamaan muncul. Energi spiritual terkonsentrasi tanpa henti melonjak di medan perang. Kakak Li Xin, bagaimana mungkin aku tidak bisa memahami apa yang kudengar? Cair bertanya pada Li Xin, melihat kehilangan dan tidak mengerti. Senyuman pahit terlihat di wajah Li Xin saat dia menjawab, jangan bilang kamu tidak bisa memahami apa yang kamu dengar. Aku bahkan tidak bisa memahami apa yang aku lihat. Seorang mage bertarung melawan seorang pendeta, tetapi pendeta adalah penyerang utama, dan mage adalah back utama. Benar-benar abnormal, ini pertarungan abnormal. Pendeta botak Sima Xian sedang menyerang sambil mengangkat tongkat sihirnya, seperti naga yang hendak berlayar keluar, tanpa henti membombardir pertahanan Lin Xin. Lin Xin cukup tegas, terus-menerus melepaskan pembelaannya. Membiarkan Sima Xian terus menyerang, seperti hujan, dia tidak bergerak sedikit pun. Tapi dia tidak menggunakan kemampuan ofensif. Kristal awan api Lin Xin sesekali memperbaiki pertahanan, dan dengan ekspresi bangga, dia berkata, Baldie, itu tidak akan berhasil.
Apakah Anda pikir Anda akan menerobos pertahanan saya suatu hari nanti? Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mengaturnya, HMPF. Sima Xian mendengus dingin, apa yang bisa dibanggakan? Aku yang hebat hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerangmu. Anda sedang menggunakan energi spiritual internal Anda, jadi cepat atau lambat, energi itu akan habis sama sekali. Pada saat ini, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan memblokir serangan saya. Sebenarnya, dia benar-benar bingung dengan kekuatan energi spiritual Lin Xin. Jika dia menggunakan beberapa sihir ofensif tirani, dia takut tidak akan ada cara baginya untuk melawan mereka, karena dia tidak bisa menggunakan kemampuan pertahanan yang biasanya digunakan oleh pendeta. Namun, dari awal hingga akhir, orang ini tidak pernah menyerang. Mengapa? Lin Xin, penuh jijik, meringkuk bibirnya, mengulurkan tangan kirinya. Dengan kilauan, botol kristal muncul di dalamnya. Bagi Anda yang ingin menggunakan energi spiritual saya khawatir itu tidak lebih dari lamunan. Kakak besar punya narkoba. Soalnya, masing-masing pil dalam pertarungan ini bisa memulihkan 200 unit energi spiritual. Biarkan saya melihat berapa lama tubuh Anda akan mampu bertahan. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, ini jelas tindakan yang tidak tahu malu. Lin Xin, dengan perasaan puas diri, membalas, apa yang kau sebut tindakan tidak tahu malu? Persaingan besar tidak melarang minum obat. Kakak punya narkoba, apa kamu punya? Jangankan ini, untuk jumlah energi spiritual yang sedikit, siapa yang akan membantah fakta bahwa kakak laki-laki meminum obat? Bab 114. Kristal awan api di tangannya, semakin menambah fakta bahwa dia memiliki energi spiritual cair, membuat sihir pertahanan tingkat rendah menjadi beberapa kali lebih efektif ketika digunakan olehnya, dan tentu saja, energi spiritualnya akan digunakan dengan sangat lambat. Benar-benar tidak mudah bagi Sima Xian untuk menerobos pertahanannya. Berhenti. Saat ini juga, wasit berseru dengan suara nyaring, membuat kedua orang tersebut menemui jalan buntu. Pertandingan sudah berakhir. Victor, Sima Xian, Lin Xin dengan panik memprotes, bagaimana dia bisa menang? Wasit, pernahkah Anda melihat bahwa dia tidak berhasil menembus pertahanan saya? Wasit menatapnya dengan tidak senang, dan menjawab, apakah Anda pendeta atau pendeta? 10 menit, apa kamu tidak tahu? Kalian berdua orang abnormal, cepat turun. Lin Xin akhirnya ingat bahwa lawannya adalah seorang pendeta, bukan seorang pejuang. Batas 10 menit telah selesai. Dia hanya bertahan sedangkan lawannya adalah penyerang. Sima Xian langsung bereaksi, tanpa menahan, dia tertawa terbahak-bahak, wahaha, dasar bodoh, kakak adalah pendeta. Saat dia berjalan ke samping, Sima Xian meniru sikap dan ucapan Lin Xin, mencondongkan pantatnya yang kokoh, kakak punya narkoba, kakak besar punya narkoba, 8 orang lainnya di tempat istirahat tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dasar badut. Apa yang paling tidak mereka pahami adalah fakta bahwa Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif selama ini. Hanya Lin Xin yang tahu tentang itu, dia ingat kata-kata Yehua, bahwa Lin Xin ini kemungkinan besar tidak dapat menyerang. Pertandingan selanjutnya, cair melawan Lin Xin. Kedua sisi bisa masuk. Wasit memberikan semacam perasaan setan saat dia mengumumkan dimulainya pertandingan berikutnya tanpa berhenti sedikit pun. Menatap Cair, Lin Xin benar-benar merasa malu. Wanita muda yang lembut ini buta. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa bertarung? Cair, kita harus naik ke atas panggung. Lin Xin sudah mengambil keputusan, karena telah melewati babak penyisihan, peruntungannya sudah sangat baik. Baginya untuk mendapatkan tambahan peringkat yang baik, adalah prestasi yang mustahil. Hanya satu yang masuk 16 besar akan memiliki kemungkinan mendapatkan hadiah, tetapi melakukannya dari grup itu tidak akan mudah. Karena begini, dia hanya akan membiarkannya menjadi air dari punggung bebek dan melupakannya. Dia juga menjelaskan kepada adik laki-lakinya. Berpikir tentang ini, dia menarik tongkat bambu cair dan membawanya ke stadion. Kedua belah pihak berdiri tegak, dan pada saat wasit hendak mengumumkan peninggian pilar untuk memungkinkan para pembunuh menunjukkan kekuatan mereka, Cair tiba-tiba berkata, tidak perlu, saya mengakui pertandingan ini. Dan, Lin Xin langsung tercengang, adik Cair, kamu, Cair dengan tenang menggelengkan kepalanya, menatap Lin Xin.
Tongkat bambu di tangannya menghantam tanah saat dia meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Lee Sin bergegas mengikutinya. Ya, itu adalah hal yang baik untuk menang tanpa perlawanan, tapi melihat Chair yang mengambil langkah agak goyah, dia merasa sangat tidak mau. Adik perempuan Chair. Lee Sin meraih tangannya, kamu tidak perlu menyerah, toh aku tidak punya cara untuk masuk 16 besar. Chair tersenyum tipis, ini masalah usahamu sendiri, kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa kamu tidak bisa, kan? Karena 2 pertandingan terakhir dari grup kedua berakhir secara tidak normal, pertarungan abnormal lainnya juga akan terjadi di antara grup ketiga di Stadion Warrior. Pertandingan berikutnya, Chen Yinger, Wang Yuanyuan, Anda boleh masuk. Setelah pertandingan Long Hao Chen selesai, dia awalnya bersiap untuk pergi, dan menunggu Chair, tetapi begitu dia melihat 2 orang di atas panggung, dia segera berhenti. Itu karena keduanya di atas panggung adalah 2 gadis yang dia lihat sebelumnya yang menarik perhatiannya. Chen Yinger adalah seorang gadis mungil, seorang wanita kecil yang terlihat sangat lemah. Dan Wang Yuanyuan adalah gadis jangkung yang membawa perisai di punggungnya. Bang! Wang Yuanyuan menjatuhkan perisai beratnya ke tanah, mengeluarkan suara yang menindas. Loes di tanah bergetar saat perisainya menyentuh tanah. Jelas, kekuatan perisai ini tidak hanya tentang ukurannya. Chen Yinger terkejut, dan tubuhnya bergetar. Wah, kakak, perisaimu terlihat sangat berat. Wang Yuanyuan sedikit tersenyum, menjawabnya, nona kecil dari kuil spiritual, sebentar lagi, kamu harus berhati-hati. Jika itu tidak berhasil, menyerah saja. Chen Yinger berulang kali mengangguk saat dia menatap perisai besar ini, menunjukkan penampilan yang sangat ketakutan. Pertandingan mungkin dimulai. Wasit menyatakan sekaligus menarik mundur. Wang Yuanyuan membawa perisai besar di tangan kirinya, memasuki postur pertempuran. Menggerakkan kedua kakinya secara berirama dengan kecepatan tinggi, dia segera menyerbu ke arah Chen Yinger. Langkahnya cukup cepat, bahkan bisa dibandingkan dengan para ksatria yang menggunakan skill assault mereka. Di perisainya, tangannya memancarkan cahaya biru yang intens. Menghadapi serangan petir seperti petir Wang Yuanyuan, Chen Yinger tidak panik, dengan tangan bergabung dengan gerakan, bola kristal besar segera muncul di telapak tangannya. Dengan suara dengungan, energi lembut berfluktuasi di sekitar bola kristal ini. Riak energi spiritual seperti gelombang dengan cepat menyebar. Meskipun Wang Yuanyuan datang dengan kecepatan tinggi, pada akhirnya, itu tidak lebih cepat dari kecepatan pelepasan energi spiritual. Lapisan riak yang bergelombang di sekitar Chen Yinger sudah menghalangi jalannya setelah hanya 10 meter. Ah, hei! Wang Yuanyuan berteriak dengan keras. Mengangkat perisai di tangannya, dia mengarahkan ujung tajamnya ke depan. Yang mengejutkan, dia menggerakkan tangannya dan mengangkat perisainya di atas kepalanya, seolah-olah itu adalah kapak, dengan kejam membenturkannya ke depan ke layar pelindung yang tidak terlihat. Dengan suara puff light, Wang Yuanyuan hanya merasa bahwa pertahanan Chen Yinger tertembus seolah-olah itu adalah kapas. Pukulan ini tidak benar-benar dihentikan, tetapi perasaan lembut seperti kapas mengikatnya, dan segera, kekuatan elastis lembut dihasilkan padanya, menjatuhkan punggungnya dengan perisainya, membuatnya terus jatuh ke tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Wang Yuanyuan terlihat bingung. Di masa lalu, dia bertarung dengan penyihir, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan summoner. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik ini. Chen Yinger, yang pada pandangan pertama tampak tidak berbahaya, sebenarnya tidak semudah yang terlihat. Chen Yinger sepertinya tidak melihat Wang Yuanyuan sama sekali. Sepasang matanya menatap lekat-lekat pada cincin besar seukuran kepala manusia, di atas bola kristalnya. Cahaya biru tipis lembut muncul dari bola kristalnya, dan tiba-tiba, heksagram tipis berwarna biru muncul di tanah di depannya. Energi spiritualnya yang berfluktuasi di tanah dari awal hingga akhir mengeluarkan getaran yang sangat lembut, tetapi heksagram biru tipis ini muncul seketika, dan pada saat yang sama, wajah Chen Yinger menjadi pucat, begitu banyak hingga tubuhnya di ambang kehancuran. Segera mengikuti, sebuah gerbang muncul dari tengah heksagram ini. Gerbang ini sangat indah, lebar 6,5 meter, tinggi lebih dari 13 meter, dan begitu itu muncul dari tanah, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah muncul, berputar-putar dengan penuh semangat. Berbagai tangisan binatang juga bisa didengar, seruan serangga,
teriakan burung, gonggongan anjing, desis harimau, raungan naga, dan tangisan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bergema di tengah stadion ini. Di sekitar gerbang yang megah tergambar ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti ukiran binatang ajaib. Semua makhluk ajaib ini terlihat sangat bersemangat. Hanya saja, tanpa diduga tidak ada cara untuk mengenali binatang ajaib ini. Dari sekitar gerbang, senjata berwarna biru muda muncul, memancarkan kilau hijau tua di sekelilingnya. Gerbang pemanggilan makhluk? Tidak berjauhan, wasit membiarkan ucapan ini meleset, saat dia melihat perubahan besar yang muncul di wajah Chen Yinger. Long Hao Chen membuka lebar matanya juga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menakjubkan, menghubungkannya dengan daftar nama sebelumnya. Kemudian, terpikir olehnya bahwa pemanggil satu dari kuil spiritual ada di kelompoknya. Mungkinkah sebenarnya wanita kecil ini yang tidak tampak lebih tua darinya? Jelas bahwa dia setidaknya berada di langkah kelima, lagi pula, apa itu, kreatur Summoning Gate? Orang yang paling gugup tidak diragukan lagi adalah Wang Yuanyuan ini di tengah medan perang. Tidak sedikit pun tidak sabar untuk menyerang, dia sedikit meringkuk saat aura yang sangat kejam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar biru hijau yang kuat menutupi tubuhnya, termasuk perisai di tangannya. Apa yang tidak dilihat orang adalah bahwa permata besar muncul di tangan kirinya. Apa gunanya misterius itu? Tolong buka, kreatur Summoning Gate. Semua makhluk hidup akan mematuhi panggilan saya, kembali kepada saya, rekan saya. Suara merdu Chen Yinger berdering di tengah medan perang, dan segera, dari gerbang pemanggilan makhluk ini, sebuah cincin putih muncul, menembakkan kilatan cahaya putih dan kemudian yang keluar dari gerbang itu adalah perisai raksasa di tangan Wang Yuanyuan diangkat, saat dia bersiap untuk memasukkan permata di tangannya yang lain ke salah satu dari 9 lubang perisainya. Namun, di saat berikutnya, dia menghentikan gerakan tangannya, dan membuka lebar mulutnya, melihat pemandangan yang benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya dia, bahkan wasit dan pesaing lainnya, termasuk Long Hao Chen, memiliki reaksi yang persis sama. Semua mulut terbuka lebar, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Benar, ini adalah pemandangan yang terlalu tak terbayangkan. Dari gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar ini, seekor binatang yang dipanggil telah muncul. Hanya saja, ada perbedaan yang terlalu besar antara tubuhnya dan ukuran gerbang pemanggilan makhluk. Panggilan itu memanggil dengan suara lembut. Siluet kecilnya yang lembut bergerak sedikit, sepertinya hampir takut dengan suasana sekitarnya. Berbalik, itu berlari ke arah yang berlawanan. Sesampainya di hadapan Chen Yinger, ia melompat dan melompat, seolah mencari perlindungan. Tepatnya, itu adalah seekor domba kecil yang tingginya bahkan tidak mencapai 1 kaki pun. Penampilannya yang lembut dan wall keriting sangat indah. Sepasang mata kecil berair mengedip, sepertinya ingin minum susu. Dari wajah Chen Yinger, terlihat bahwa dia sama sekali tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia membawanya di lengannya, menghentakkan kakinya. Sungguh sial, sial aku, saya mengakui. Gerbang pemanggilan makhluk besar perlahan-lahan tenggelam di tanah sebelum menghilang sepenuhnya. Chen Yinger masih memegangi domba kecil ini, dan di bawah pengawasan penuh perhatian dari Wang Yuanyuan yang benar-benar tercengang, pergi dengan kesal. Jelas, dia tidak puas dengan penampilannya. Ini, wasit tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat dia melihat gerbang pemanggilan makhluk ini, dia menjadi sangat ketakutan. Di dalam kuil spiritual, hanya kaisar spiritual di langkah ke-8 panggilan atau lebih yang bisa menggunakan kemampuan sihir pemanggilan yang tangguh ini. Melalui gerbang pemanggilan makhluk, makhluk yang sangat kuat dapat dipanggil. Dan manfaat terbaiknya justru melalui gerbang pemanggilan makhluk ini, makhluk yang dipanggil benar-benar patuh. Selama keberadaan mereka di sini, mereka akan sepenuhnya di bawah kendali summoner mereka.